Bro, ya di bukber kali ini kita hanya segini aja karena kita sedang melakukan physical distancing, jadi kita tidak dapat bertemu dengan Bang Teddy diakibatkan penyebaran COVID-19 atau virus corona. Jadi marilah kita berdoa agar COVID-19 ini dapat hilang secepatnya, agar kita dapat berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi. Amin. Ya, jadi sebelum masuk ke materi, kami akan memberikan saran untuk membeli produk yang kami buat sendiri, ya ini baju yang sangat keren dipakai di waktu-waktu santai. Nah, seperti apa penampilannya? Kita lihat saja langsung. Ya, jadi baju-baju ini kami desain sendiri dan bekerja sama bersama percetakan yang kami percaya. Jadi harga baju ini dimulai dari 70.000 sampai dengan 90.000 rupiah. Jadi kami tidak mengambil untung banyak, seperti ini perhitungannya. Jadi harga baju polosannya itu sekitar 60.000 sampai dengan 70.000 rupiah, dan harga sablonnya 15.000 sampai dengan 25.000 rupiah. Jadi kami menjualnya dengan harga 80.000 atau harga 90.000 rupiah, yang artinya kami mengambil untung 5.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Oke, kita akan masuk ke materinya. Jadi di bukber kali ini kita akan menyajikan hal yang berbeda. Kita tidak membahas buku, melainkan membahas sebuah konsep, yaitu konsep hermeneutika dan konsep semiotika. Kita akan beramal. Ya, banyak yang bilang konsep ini dapat digunakan untuk meramal, tapi bukan meramal seperti dukun ya. Kita tidak menggunakan magis ataupun ilmu hitam. Tapi kita di sini menggunakan analisis sebuah wacana kritis untuk membaca sebuah tanda per tanda beserta menafsirkan makna-maknanya. Nah, kita akan bahas sama-sama. Jadi semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu semion, yang artinya adalah tanda. Lanjut aja Bang Oka. Jadi semiotika ini mengkaji mengenai tanda-tanda, proses tanda, kemiripan, simbolisme, makna, beserta komunikasi. Jadi semiotika ini berbicara bagaimana tanda-tanda ini memediasi sebuah benda, ide, keadaan, situasi, pemikiran, serta perasaan seseorang. Nah, teori semiotika itu sendiri memandang komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan sistem tanda. Nah, tanda-tanda itu termasuklah di dalamnya sebuah bahasa serta kode-kode nonverbal. Jadi tanda dimaksud di sini bukan hanya seperti tulisan ya, tetapi juga gerak tubuh seseorang merupakan juga sebuah tanda. Nah, agar lebih paham, coba kita langsung ke contohnya saja ya. Mungkin kita membahas dulu mengenai tanda yang tampak dulu. Mungkin seperti chatting. Nah, ketika kita chatting, pernah nggak doi itu hanya mengirim huruf Y doang? Y. Udah makan kan? Y. Nah, atau udah makan kan? Belum. Makan sana. G. Nah, cuma jawab kayak gitu. Jadi itu coba tafsirkan, itu artinya apa? Nah, artinya si doi itu sedang marah dengan kita. Jadi inilah, di sini kita sudah menggunakan semiotika, kita sudah menafsirkan tanda-tanda itu tadi. Nah, atau contoh lain apa ya? Mungkin kalau kita melihat kontak. Nah, kalau misalnya kontak ada perempuan ini. Perempuan menyimpan nomor 2 cowok. Misalnya saja Oka dan Teddy. Nah, kalau menyimpan nomornya si Oka itu dia cukup OKA. Sedangkan menyimpan nomornya Teddy itu TEDDIIIIIIII gitu. Teddy. Nah, jadi di sini coba kita tafsirkan. Di sini sudah menunjukkan sebuah perasaan. Jadi si perempuan menyimpan kontaknya Teddy itu menggunakan huruf panjang yang I ujungnya dibandingkan dengan OK hanya OK dan A. Kita bisa menafsirkan bahwasannya si perempuan itu tadi ada memiliki ketertarikan dan perasaan berlebih kepada si Teddy. Nah, atau contoh lain ketika kita memanggil sayang. Nah, coba bedakan manggil sayang yaitu SYG atau yang YANG atau sayang SAYAAAANG, sayang gitu. Nah, kira-kira yang mana perasaannya lebih dalam? Apakah yang A, B, atau yang C? Nah, saya yakin kalian menafsirkannya yang C, yang sayang, seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah menggunakan semiotika. Atau kita menggunakan contoh yang nonverbal. Misalnya, ketika kita sedang berbohong, kita di sini juga menunjukkan sebuah kode loh. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketika kita berbohong, kita tuh sering menggaruk-garuk kepala. Atau contoh yang lainnya, ketika kita berbohong, kita sering
melakukan scrolling. Nah, atau matanya berputar melihat sana sini. Nah, itu tanda-tanda berbohong. Jadi setiap komunikasi manusia itu memiliki tanda, dan tanda-tanda itulah yang ditafsirkan. Dan penafsiran-penafsiran itu disebut dengan semiotika. Itulah konsep. Kemudian ada konsep yang kedua, yaitu hermeneutika. Nah, jadi hermeneutika ini tidak mengkaji mengenai tanda atau simbol, tapi dia usaha untuk membongkar sebuah makna. Nah, jadi makna-makna ini masih terselubung. Jadi setiap orang memiliki sebuah diskursus. Jadi diskursus itu ditaruh ke dalam sebuah tulisan, dan tulisan-tulisan itu pasti ada yang tidak kita pahami, atau dia ada kode-kode tertentu yang harus dikaji maknanya. Nah, biasanya ini kita temukan di dalam sebuah novel yang bersastra tinggi. Atau contoh lainnya, mungkin kita melihat ustadz-ustadz saja mungkin ya. Jadi dari satu buah ayat, banyak ustadz yang mengkajinya berbeda-beda. Nah, karena di kitab suci itu, ayat itu sendiri tidak diungkapkan secara langsung, melainkan melalui sebuah kiasan-kiasan dan logika-logika, sehingga terjadilah sebuah penafsiran-penafsiran. Jadi penafsiran dari ustadz satu mengenai ustadz satu laginya itu mungkin saja berbeda tipis. Nah, itulah dinamakan hermeneutika. Jadi dia tuh sebuah penafsiran. Atau contoh lain nih. Contoh lainnya yaitu misal saya mengatakan gila. Wah, gila kok. Nah, apakah di sini gila di sini saya mengatakan kalian sakit jiwa atau apa? Nah, jadi ketika saya mengatakan wah gila kamu di situ artinya saya mengatakan wah kau itu begitu keren gitu loh. Kau itu menakjubkan. Nah, itu adalah sebuah makna yang harus kita kaji dulu. Nah, itu contoh simpelnya ya. Jadi kalau misalnya ada nih cowok yang menggombali perempuan yang dikatakannya kamu adalah separuh nafasku. Nah, jangan dulu kelepek-kelepek. Coba kita kaji dulu tafsirnya, kita tafsirkan dulu maknanya. Kita hermeneutikakan dulu. Jadi kalau dibilang ya kamu adalah separuh nafasku, coba lihat hidung kita. Kita ini punya 2 lubang hidung. Artinya ada separuh. Kamu separuhnya, bisa jadi separuhnya lagi ada di orang lain, ada di perempuan lain. Nah, coba, jadi kita menafsirkan makna-makna itu lebih kritis lagi. Nah, disinilah ketika kita menafsirkan sebuah makna tersebut, disinilah yang disebut dengan sebagai hermeneutika. Nah, jadi untuk detektif itu, dia itu dapat menafsirkan sebuah kalimat-kalimat orang. Dia tuh bisa tahu ini bohong atau tidak, yang ini jujur atau tidak. Di sini dia menggunakan ilmu yang namanya hermeneutika. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Enggak enak. Bohong lagi. Nah, jadi ketika kita menggunakan semiotika dan hermeneutika ini dengan baik dan tepat sasaran, tepat penafsiran, disinilah kita dapat menjadi seorang peramal yang ilmiah. Tidak perlu pergi ke dukun, tidak perlu belajar ilmu hitam ataupun ilmu gaib. Kita hanya mempelajari 2 konsep, yaitu semiotika dan hermeneutika. Kita bisa menjadi peramal ilmiah. Dan jangan lupa juga untuk belajar teori-teori yang lain ya. Karena bagaimana semiotika dan hermeneutika ini dapat tepat kita gunakan tidak terlepas dari pengkajian-pengkajian ilmu-ilmu yang lain. Nah, itulah dia konsep mengenai semiotika dan hermeneutika yang sudah kita pelajari. Jika ada pertanyaan atau yang belum paham, boleh taruh di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu agar kita semuanya paham mengenai konsep semiotika dan hermeneutika. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Dan sehat-sehatlah selalu. Dan stay at home. Bye-bye.